Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Dalam program sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu artritis. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengobatan artritis. Wang Shufeng adalah pria berumur 60 tahun yang tinggal di sebuah kota besar di Cina Selatan. Dia sudah pensiun dari pekerjaannya selama 5 tahun akibat nyeri di lutut dan persendian lengannya yang membuatnya tidak mampu bekerja lagi. Sebelumnya dia bekerja di pabrik di mana dia harus berdiri dan bekerja menggunakan tangannya sepanjang hari. Dia sudah melakukan pekerjaan ini selama 30 tahun. Wang Shufeng mulai menyadari rasa nyeri ini sejak 3-4 tahun sebelum dia pensiun. Artinya, sejak berusia sekitar 52 tahun, dia sudah mengalami nyeri sendi. Sudah beberapa kali dia menemui dokter dan mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokternya untuk mengurangi rasa nyerinya, tapi efeknya hanya sementara. Dia memutuskan untuk pensiun dini karena dokternya mengatakan bahwa keadaannya tidak lagi memungkinkan untuk bekerja. Pada usia 60 tahun, dia semakin kesulitan untuk berjalan maupun melakukan kegiatan sehari-hari. Dia kembali menemui dokternya. Hasil X-ray menunjukkan bahwa lututnya mengalami banyak kerusakan. Wang Shufeng bertanya kepada dokternya bagaimana caranya supaya lututnya bisa kembali normal. Tetapi dokternya menjawab bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan selain mengganti sendi lututnya dengan sendi buatan atau prostetik. Mendengarnya, Wang Shufeng sangat terkejut. Apa yang dialami Wang Shufeng tidaklah jarang ditemukan di Indonesia maupun di negara lain. Cerita ini menunjukkan beberapa poin penting mengenai artritis. Pertama, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Karena kalau kerusakan sudah terjadi, maka tidak banyak yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Selain itu, kebanyakan obat artritis hanya membantu mengurangi rasa sakit dan nyeri, bukan menghentikan perkembangan penyakitnya. Mari kita bahas poin pertama terlebih dahulu, yaitu pencegahan. Pencegahan adalah aspek paling penting dalam menangani osteoartritis dan artritis degeneratif. Berbeda dengan dua tipe sebelumnya, tipe ketiga, yaitu rheumatoid arthritis, cukup sulit untuk dicegah kemunculannya. Tapi kita tahu bahwa olahraga bisa membantu memperkuat otot di sekitar persendian kita, contohnya sendi lutut. Sehingga ketika artritis menyerang persendian itu, maka otot kita akan membantu supaya sendi lutut kita tidak selemah jika kita tidak berolahraga. Jadi meskipun berolahraga rutin tidak bisa mencegah munculnya penyakit artritis, olahraga memiliki peran penting dalam memperlambat penyakit ini menyerang persendian kita. Ada sebuah penelitian yang melibatkan banyak pria dan wanita yang menderita osteoartritis. Sebagian partisipan rajin berolahraga selama bertahun-tahun, sedangkan yang sebagian lagi jarang berolahraga. Ketika dibandingkan, terlihat bahwa olahraga berperan penting dalam memperlambat perkembangan osteoartritis. Lalu apa yang membedakan pekerjaan Wang Shufeng dengan berolahraga? Perbedaannya adalah gerakan sendi berulang yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Itulah yang menyebabkan degenerasi persendian secara signifikan. Berolahraga minimal 30 menit setiap hari memang bisa membantu. Tapi olahraga secara berlebihan juga tidak baik. Hal ini sangat penting. Dr. Lukas sudah melihat banyak pasien seperti Wang Shufeng yang bekerja setiap hari melakukan hal yang sama secara berulang-ulang selama bertahun-tahun. Seharusnya,
Kalau sudah muncul rasa nyeri pada persendian yang digunakan setiap hari, pekerjaan harus dihentikan. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan permanen pada persendian itu. Berolahraga setiap hari dalam jumlah yang sewajarnya bisa memperkuat sendi dan otot, tetapi pergerakan secara berulang sepanjang hari justru bisa merusaknya. Jadi seharusnya Wang Sufeng berhenti melakukan pekerjaannya segera setelah nyeri sendi di kaki dan tangannya muncul. Apalagi yang seharusnya bisa dilakukan? Ada satu jenis obat, yaitu obat antiinflamasi, yang bisa membantu meredakan rasa nyeri pada penderita osteoartritis. Obat ini memang tidak bisa menyembuhkan atau mencegah munculnya penyakit, tapi obat ini bisa mengurangi rasa tidak nyaman yang dialami pasien. Tapi konsumsi obat ini justru harus dibarengi dengan olahraga rutin untuk hasil yang optimal. Kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, maka penting bagi pasien untuk melakukan pemeriksaan liver dan ginjal secara rutin, karena obat ini punya efek samping yang bisa berdampak pada kedua organ itu. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang menderita artritis yang sudah cukup parah? Semuanya bergantung pada jenis artritis apa yang diderita. Yang terpenting adalah menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa memperparah kondisi penderita. Sebagai contoh, seperti dalam cerita Wang Sufeng tadi, dia tetap memilih untuk bekerja meskipun dia merasakan nyeri di persendiannya. Ini adalah hal yang salah. Kedua, ada jenis obat antiinflamasi yang sangat berguna. Obat-obat jenis ini sudah cukup mudah ditemukan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Obat jenis ini bekerja dengan cara meredakan rasa sakit dan kaku pada persendian yang terserang artritis. Tetapi perlu diingat bahwa obat jenis ini punya efek samping khususnya pada organ ginjal dan hati atau liver. Sehingga dalam jangka panjang, pengkonsumsian obat ini perlu pengawasan dari dokter. Meskipun begitu, banyak pasien yang sudah mengkonsumsi obat ini selama bertahun-tahun tanpa efek samping yang signifikan. Yang ketiga adalah melakukan olahraga secukupnya setiap hari, yaitu sekitar 30 menit per harinya. Sebenarnya olahraga yang paling bermanfaat bagi penderita artritis adalah berenang. Mengapa? Pertama, karena di dalam air, berat badan kita hanyalah 1/8 dari berat kita di daratan. Hal ini penting untuk mengurangi beban pada persendian penderita artritis, sehingga lebih baik daripada olahraga seperti berjalan atau berlari. Sehingga penderita bisa tetap berolahraga tanpa memberikan tekanan pada persendian. Selain itu, kalau kita bergerak di dalam air, akan terjadi resistensi pasif. Resistensi ini tidak muncul ketika kita berolahraga di darat. Padahal, resistensi ini penting bagi penderita artritis. Mengapa? Karena resistensi pasif ini bisa membantu menguatkan otot yang terdapat di sekitar persendian. Penguatan otot inilah yang bisa membantu memperlambat proses perkembangan penyakit artritis. Hal ini sangat penting. Bahkan berolahraga adalah aspek terpenting dalam pencegahan dan perawatan artritis. Dan seperti yang sudah kita diskusikan, berenang adalah olahraga terbaik bagi penderita artritis. Aspek keempat dalam pengobatan artritis adalah operasi pada persendian yang terserang. Operasi persendian ini sudah mengalami perkembangan yang pesat selama 10-20 tahun terakhir. Pada dasarnya, yang dilakukan dalam operasi ini adalah mengganti persendian secara total. Sendi itu kemudian akan diganti dengan sendi buatan atau prostetik. Pembuatan dan perkembangan sendi buatan bisa merupakan hal yang luar biasa. Sendi buatan ini akan menggantikan sendi yang sudah rusak akibat artritis. Dokter bedah ortopedilah yang mampu melakukan operasi ini. Dalam 10-20 tahun belakangan, ada jutaan sendi yang sudah digantikan oleh sendi buatan di seluruh dunia. Prosedur penggantian sendi ini paling banyak dilakukan pada sendi pinggang dan lutut, serta sendi bahu dan siku. Sendi buatan ini paling banyak digunakan oleh lansia yang berusia sekitar 60-70 tahun atau lebih. Banyak lansia yang tidak lagi mampu berjalan akibat artritis
atau pernah terjatuh sehingga perlu dilakukan operasi pada sendi lutut dan pinggangnya. Sesudah dilakukan operasi, mereka bisa kembali berjalan. Perlu diingat bahwa sama seperti operasi lainnya, operasi penggantian sendi juga punya resiko dan efek samping. Tapi di tangan dokter bedah ortopedi yang ahli, operasi ini bisa berjalan dengan lancar. Banyak orang bertanya, bagaimana saya tahu kalau saya membutuhkan operasi penggantian sendi? Ada 2 tanda. Pertama, rasa nyeri yang tidak tertahankan pada sendi. Sedangkan tanda kedua adalah ketidakstabilan yang membuat pasien tidak bisa berjalan dengan baik dan sering terjatuh. Kalau Anda mengalami kedua tanda ini, maka Anda perlu mulai membicarakan tentang kemungkinan operasi penggantian sendi dengan dokter ortopedi. Penting bagi pasien untuk bertanya pada dokter, apakah dia sudah pernah menjalankan prosedur serupa sebelumnya. Prosedur ini bisa dikatakan sebagai mukjizat yang dapat membuat orang yang hampir lumpuh untuk berjalan kembali. Dalam kitab Kisah Para Rasul yang dituliskan sekitar tahun 60 Masehi, diceritakan bagaimana murid-murid Yesus melakukan mukjizat setelah Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga. Kisahnya berbunyi demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sungguh cerita yang luar biasa. Nama Yesus Kristus memiliki kuasa yang besar. Bahkan dia berkuasa untuk membuat orang lumpuh berjalan. Tetapi kelumpuhan bukanlah hal terburuk di dunia ini. Hal terburuk bagi kita adalah jika kita tidak dapat mengenal Allah dan memujinya sekarang dan selamanya. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.